Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan, karena di hari Minggu ini Tuhan layakkan kita untuk dapat mengambil bagian, mempersiapkan diri kita, waktu kita, bahkan kehidupan kita, menerima dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih firman ini akan kita sampaikan kepada adik-adik kita di ibadah KKR GBKP khususnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan ada pengharapan dan ada kekuatan untuk dapat kita terima sebagai pertolongan Tuhan, agar kita mampu menyampaikan kebenaran firman ini dalam pertolongan Tuhan. Senantiasa kita bersatu di dalam doa untuk bersyukur dan berserah kepadanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, bagaimana Engkau ada dan melawat kami, menjadi kekuatan dan rema bagi kehidupan kami senantiasa, yang selalu kami ingat untuk menyemangati jiwa raga kami. Berkenanlah Engkau kembali bagi kami Bapa. Hadirkan kuasa Roh-Mu untuk memenangkan hati kami dan memberikan hikmat surgawi bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025, di ibadah KKR GBKP yang menjadi ayat hafalan ataupun info Casio, kita akan membaca Mazmur 96 ayat yang ke-8. Demikian firman ini kepada kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dan yang menjadi bahan remaja dari Mazmur 50 ayat 23, dan yang menjadi bahan Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian pembacaan firman ini, dan yang menjadi tema di hari Minggu ini diangkatkan ataupun diberikan kepada kita dengan tema memberi persembahan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kalau kita berbicara tentang memberi persembahan, ini sebenarnya bukan barang asing ataupun langka bagi kita untuk kita lakukan. Tapi memberi persembahan adalah sebagai wujud bagaimana kita mengimani, menghargai, mensyukuri segala pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki, itu bukan semata-mata dari kehebatan kita, dari kemampuan kita mengelola kehidupan, sehingga kita boleh memberikan apa yang kita miliki sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Sebenarnya, segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi kalau itu adalah milik Tuhan, senantiasa kita harus tahu diri, mengingat Dia, dengan mengembalikan apa yang Dia titipkan bagi kita dengan memberi persembahan. Adik-adik kita juga, sejak dini kita mengajar mereka memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Ketika mereka kita ajar memberikan persembahan, disitulah kita menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi mereka, agar persembahan yang diberikan oleh orang tua mereka kepada mereka itu diperuntukkan dan diberikan untuk Tuhan. Tidak boleh dijajankan ataupun membeli hal yang lain. Tapi kalau untuk persembahkan dengan kejujuran, dengan senang hati, dengan bersyukur, mereka akan memberikan itu sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Di dalam memberi itu harus menanamkan selain kejujuran, keikhlasan, dan pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih,
Kalau kita membaca kitab Mazmur 96 ayat 8, yaitu bagaimana memberi kepada Tuhan selain daripada mengingat dan mensyukuri Dia, berarti kita memuliakan namanya. Dengan cara apa kita memuliakan nama Tuhan? Mazmur 96 ayat 8 mengingatkan kita dengan memberi persembahan. Memberi persembahan itu yaitu kita menyatakan bagaimana kita membawa persembahan dan kita datang ke pelatarannya dengan membawa ucapan syukur atas segala berkat kehidupan yang kita terima dari anugerah Tuhan. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja, Mazmur 50 ayat 23 mengangkatkan siapa yang memberi persembahan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Artinya baik di Mazmur 96 ayat 8, memberi persembahan itu bagian memuliakan nama Tuhan. Lebih luas lagi di Mazmur 50 ayat 23, selain memberikan persembahan, kita memuliakan nama Tuhan, tapi yaitu menunjukkan kejujuran dalam setiap kehidupan akan memperoleh keselamatan dari Allah yang diperlihatkan kepada kita. Jadi saudaraku yang terkasih, tentu firman ini menekankan kepada adik-adik kita nilai-nilai kejujuran di dalam memberi persembahan itu penting sekali. Karena bukan hanya memberi, tapi yang lebih dalam lagi menekankan nilai persembahan dari sebuah kejujuran dan bagaimana kita mengenal dan memuliakan namanya di dalam diri kita. Selanjutnya, kalau kita lihat dari Roma 12 ayat 1, di sini menekankan tentang mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan semua itu berkenan di mata Allah. Ini merupakan ibadah yang sejati. Bukan hanya ketika kita mengikuti ibadah formal, tetapi juga melibatkan seluruh hidup kita, seluruh tindakan kita sehari-hari yang mencerminkan kasih dan kehendak Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kalau kita bahas lebih rinci lagi, bagaimana kita memberi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Artinya, bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita. Bukan hanya waktu ataupun apa yang kita miliki dengan harta benda kita, tetapi datang ke hadirat Tuhan. Dan kedatangan kita itu dipimpin dan diarahkan oleh roh dan kasih Tuhan. Jadi memberikan persembahan yang hidup, kita selalu memberi ruang yang lebih luas lagi untuk pekerjaan roh Allah yang menuntun, mengingatkan kita, memberi hikmat kepada kita agar persembahan yang hidup itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, selain persembahan yang hidup, yang tidak kalah pentingnya itu persembahan yang kudus. Bagaimanakah persembahan yang kudus yang kita miliki? Ini mengacu pada kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang nyata. Hidup di dunia ini selalu ada godaan dunia melakukan dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi memberikan persembahan yang kudus berarti kita terpisah dari dosa dan keinginan duniawi, yang hidup sesuai dengan standar kebenaran Allah. Bagaimana ini kita sampaikan kepada adik-adik kita? Adik-adik kita harus menjaga hati, pikiran, perbuatan, dan seluruh hidup mereka agar tidak tergoda oleh panggilan ataupun pengajaran dunia. Ada orang yang mengatakan, gak usah memberikan persembahan kepada Tuhan, toh gak ada yang marah kok. Siapa yang boleh marah kalau kita gak mau memberi persembahan? Kan kita bisa pakai nih duitnya untuk yang lain. Itu adalah
didikan dosa. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh menunjukkan seperti itu dalam hidup mereka. Mereka harus memisahkan dirinya, memberikan persembahan yang kudus dan yang benar dan yang berkenan di mata Tuhan, dengan memberikan persembahan yang menjadi milik Tuhan seutuhnya. Kita berikan yang terbaik. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, persembahan yang berkenan kepada Allah itu bagaimana sih? Persembahan yang berkenan kepada Allah artinya dari tindakan yang kita lakukan. Tindakan apa? Memberi dan memuliakan namanya di dalam hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, hati kita dan perbuatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan Allah dan menyenangkan hatinya. Inilah tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan satu hal yang berkenan di mata Tuhan. Mengapa mesti ini harus kita lakukan semua? Karena tuntutan dan panggilan hidup kita adalah ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang ikut-ikutan, hanya sebagai formalitas, ataupun ibadah yang kita tidak mengerti melakukan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan. Tapi panggilan jiwa kita dan adik-adik kita, yaitu mengingatkan ibadah yang sejati itu penting. Bukan hanya ritual atau upacara keagamaan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Semua itu mencerminkan kasih dan kehendak Allah. Jadi jangan kita mengikuti ibadah, tapi cara berpikir kita, aspek kehidupan yang tidak benar, cara kita bertindak, berinteraksi dengan orang lain gak benar, ini harus kita tinggalkan dan cerminkanlah dalam diri kita bahwa semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Roma 12 ayat 1 mengajak orang Kristen untuk hidup secara total bagi Allah. Bukan hanya secara ritual, tetapi juga dalam tindakan yang nyata sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa muda, di dalam kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan, menjadi bentuk penyembahan yang sejati. Kiranya di hari Minggu ini kita akan mengajak adik-adik kita memberikan satu hal yang terbaik sebagai ibadah yang sejati, persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Semua itu standarisasinya adalah yang berkenan di mata Tuhan. Kiranya adik-adik kita diberikan pemahaman yang benar agar mereka memuliakan nama Tuhan dari memberi persembahan, baik kehidupannya dan apa yang dia miliki. Karena yang dilihat Tuhan dalam kehidupan kita bukan dari segi jumlah pemberian itu, tapi ketulusan hati, kejujuran, dan bagaimana hidup kita memuliakan Dia, dan bagaimana hidup kita menjaga kehidupan yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan di hari Minggu ini membawa adik-adik kita agar giat dalam memberikan persembahan yang terbaik dan mengimani persembahan itu adalah persembahan yang sejati yang mereka jalankan dalam bentuk real, ikut memberi persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya firman ini berguna buat adik-adik kita, menyemangati mereka memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat dan lebih baik lagi. Selamat menikmati berkat Tuhan dan hidup di dalam berkat Tuhan. Taburkanlah kebenaran itu sampai selama-lamanya. Ketika waktu masih ada, tidak ada kata tidak sanggup atau tidak bisa, tapi waktu itu berharga untuk kita terima dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Firman ini akan menyentuh aspek kehidupan adik-adik kami. Jadikan ini sebagai pengajar bagi mereka
agar sepanjang perjalanan kehidupan adik-adik kami, mereka memberikan fokus kehidupan dalam bagian hidup mereka, memuliakan nama Tuhan dengan memberi persembahan yang layak dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapak buat pengajaran ini. Kiranya ini menjadi perenungan penting, pendidikan penting bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.